Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin pemirsa pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita raih tidak lain keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak menanamkan kebajikan, mendekatkan diri pada Allah. Semoga di bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Hadirin pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu kunci meraih kesuksesan, mendapatkan ridho dari Allah dan ridho dari baginda Rasulullah SAW ialah kita berbagi kasih kepada saudara kita, terlebih lagi pada saudara-saudara tetangga kita yang miskin di tengah wabah virus COVID-19 yang melanda negara internasional, khususnya negara kita. Kasihanilah mereka yang sudah putus bekerja, agar kita saling berbagi, agar apa yang kita rasakan kenyang, dia juga merasakan kenyang, agar apa yang kita rasakan senang, dia juga merasakan senang. Hal inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah menjelaskan dalam surat Al-Ma'un kepada baginda Rasulullah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Tahukah engkau ya Muhammad, seseorang dikatakan pendusta agama? Mereka ciri-cirinya adalah orang yang suka menghardik atau tidak peduli kepada anak yatim dan tidak peduli pada saudaranya yang miskin, sehingga dia tidak mau berbagi makanan. Membiarkan saudaranya lapar, membiarkan anak yatim terlantar, itu termasuk pendusta. Kenapa dikatakan pendusta? Karena ketika ditanya kenapa kita rajin sholat, karena kita sholat atas kehendak serta perintah baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita menunaikan ibadah haji dan umroh? Karena Nabi kita memberikan contoh dan memerintahkan kita untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Kenapa kita beribadah puasa Ramadan? Karena Rasul juga memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa. Lalu kita langsung merasa kita sudah mendapatkan cintanya. Itu tidak cukup. Tidak cukup kita hanya melaksanakan sholat mendapatkan cinta Nabi dan Allah. Tidak cukup kita menyempurnakan rukun Islam kelima, bahkan ibadah puasa Ramadan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup. Kita harus sadar, orang yang memberikan contoh sosok yang mulia, Nabi dan Rasul kita, satu-satunya Nabi yang yatim piatu, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita dianggap tidak sempurna kecintaan kita, bahkan kita dikatakan pendusta kalau kita hanya mencontoh baginda Rasul ketika beliau menjadi sosok Nabi, tapi kita lupa bahwa Nabi adalah satu-satunya Nabi dan Rasul yang yatim piatu. Lalu kita tidak dekat dengan anak yatim piatu. Kalau kita tidak cinta pada anak yatim piatu, berarti kita tidak cinta pada baginda Rasulullah SAW. Hadirin para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita memperlakukan anak yatim? Allah menjelaskan dalam surat Ad-Duha, Allah berfirman, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'auna fa'ammal yatima fala taqhar. Ada 4 paling tidak yang bisa kita lakukan dan kita muliakan dari anak-anak yatim. Allah berkata kepada Muhammad, kepada Nabi kita Nabi Muhammad, alam yajidaka yatiman fa'awa. Ya Muhammad, dulu aku temukan engkau dalam keadaan yatim, tidak berayah, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Fa'awa, lalu aku yang memberikan pelindungan serta percaya dirimu bangkit ya Muhammad. Yang kedua, dulu aku temukan engkau dalam keadaan tersesat, jauh dari petunjuk. Fahada, lalu aku Allah memberikan petunjuk padamu ya Muhammad.
Dulu aku temukan engkau dalam keadaan miskin, engkau dalam keadaan melarat ya Muhammad. Fa'aghna, lalu aku yang mencukupimu ya Muhammad. Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Maka yang kita lakukan dari cara-cara Allah memperlakukan anak yatim, yang pertama, ciptakan rasa aman dan munculkan mental kepercayaan diri yang kuat kepada anak yatim kita. Kenapa? Karena anak yatim seringkali dijadikan bahan cemoohan, seringkali menjadi bahan hinaan bagi tetangga dan saudara kita. Ajari anak yatim kita bela diri agar bisa melindungi dirinya dengan rasa aman. Yang kedua, jangan sampai anak yatim kita ini, tetangga kita putus sekolah. Perhatikan sekolahnya. Kalau ada rezeki lebih, belikan alat tulis, belikan sepatu, bahkan sempurnakan dengan tasnya, agar mereka dapat sekolah dengan senang dan bahagia, sebagaimana anak-anak yang lain dengan ayahnya. Yang ketiga, berilah mereka santunan. Jangan sampai kebutuhan mereka setiap hari, seminggu, sebulan tidak terpenuhi. Apa yang kita butuhkan, mereka juga membutuhkan. Oleh karenanya, 3 hal inilah yang diajarkan oleh Allah, bagaimana cara kita memperlakukan anak yatim. Yang keempat, fa'amal yatima fala takhar. Jangan sekali-kali kita berlaku sewenang-wenang atau berlaku kasar kepada anak-anak yatim. Ingat, ketika kita melihat Rasulullah adalah Nabi yang ditinggal oleh ayahnya di saat dia belum lahir, dan ditinggal ibunya di saat usia 6 tahun. Ingat, Nabi kita, Nabi yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Kalau kita dekat dengan anak-anak yatim, berarti kita mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah. Kesimpulannya adalah, kalau kita ingin diakui sebagai umatnya, itu tidak cukup. Tapi naikkanlah derajat kita. Jadikanlah diri kita menjadi keluarga baginda Rasul, bukan hanya menjadi umat baginda Rasul. Bagaimana cara kita menjadikan kita menjadi keluarga Rasul? Maka jadikanlah kita sebagai penanggung jawab yang cinta dan peduli pada anak yatim. Karena Rasul paling senang dipanggil abal yatim, ayahnya anak yatim. Rasul bahkan di hadis kursinya dijelaskan dipanggil oleh Allah dengan julukan anal yatim, aku anak yatim ya Allah, anak yang tidak punya ayah ya Allah. Padahal Rasul punya julukan Al-Mustafa, punya julukan Rasulullah, Habibullah, Halilullah, tapi Rasul memilih anal yatim. Aku lebih senang kau panggil ya Allah, aku anak yang tidak memiliki ayah. Bahkan baginda Rasul menjamin dengan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah, ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Aku besok dengan anak yang bertanggung jawab, peduli terhadap hidupnya anak yatim, peduli dengan kasih sayang anak yatim, besok seperti ini. Rasul berikan petunjuk, wa asyara bisyababah wal wusta. Rasul angkat satu kepala tangan, lalu Rasul keluarkan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Rasul menggambarkan dirinya, aku jari tengah dan orang yang peduli serta menyantuni anak yatim dan menanggung hidupnya anak yatim seperti jari telunjuk. Wa farraja bainahuma. Kedekatanku besok di surga seperti 2 jari tengah ini dan jari telunjuk. Rasul benggangkan, Rasul buka 2 jari, lalu Rasul gerakkan. Kedekatanku dengan orang yang dekat dengan anak yatim besok seperti ini di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, para pemirsa, para pendengar, terakhir ridha Allah, khususnya di bulan Ramadan penuh berkah ini, dengan berbagi kasih sayang. Seorang pemuda pernah datang pada Rasulullah. Pemuda ini punya sakit keras hati, suka marah dan benci. Kalau marah tidak ada obatnya. Dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasul, hatiku keras. Bagaimana cara melunakkan dan melembutkan hatiku? Apa kata Rasul? In aratta antalina qaswatal qalbi, ketika engkau ingin melembutkan hatimu, tut'imu ta'amal miskin, maka berilah makan saudaramu, tetanggamu yang miskin, yang kelaparan. Wa ra'su wa mashu ra'sul yatim, lalu usaplah kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Niscaya kalau kamu sering berkumpul dengan orang yatim, anak yatim, kalau kamu sering berkumpul dengan orang-orang lemah dan miskin, hatimu yang keras akan berubah menjadi kasih sayang. Karena kuncinya kasih sayang itu ada pada kedermawanan. Orang yang dermawan
berarti memiliki hati yang lembut. Tetapi sebaliknya, orang yang keras itu biasanya orang yang kikir. Orang yang kikir biasanya hati yang keras, tidak punya rasa kasihan kepada tetangganya, kepada saudaranya. Dia lebih rela kalau saudara dan tetangganya hidup dalam kelaparan. Semoga kita bisa mengambil kesimpulan berkah dan hikmah di bulan Ramadan ini, lebih dekat dengan anak-anak yatim. Tentunya kalau kita sudah dekat dengan anak yatim, maka kita tidak cukup menjadi umat baginda Rasulullah, tapi kita kelak diakui menjadi keluarga baginda Rasulullah SAW. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Tetap semangat. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.